Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, investasi di sektor migas justru belum sepenuhnya mampu digenjot sesuai dengan target. RUU Migas yang lama dibahas juga tidak kunjung rampung. Regulasi yang tumpang tindih hingga kepastian hukum bagi investor ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Untuk membahas lebih jauh telah hadir bersama kami Ketua Komite Investasi Asper Migas, Mose Rizal. Selamat datang Pak Rizal, bagaimana kabar Anda? Baik, Mbak Megi, terima kasih sudah diundang. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah RUU Migas ini ya. Baik, RUU Migas ini sebenarnya sudah lama dibahas ya Pak. Kira-kira sudah berapa tahun? Ya, udah belasan tahun lah ini ya kita membahas dan kita tunggu dan selalu dijanjikan tahun ini beres, tapi mundur terus. Ya. Baik, aturan apa sebenarnya yang paling mendesak diperbaiki agar Indonesia ini bisa lebih kompetitif, menarik investor, dan juga bisa bersaing dengan negara-negara tetangga? Yang undang-undang migas yang sekarang itu kan sudah istilahnya sudah banyak permasalahan yang sudah maju ke Mahkamah Konstitusi juga. Ya, pasal-pasalnya yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat mendesak undang-undang migas yang baru ini untuk secepatnya keluar sehingga memberikan kepastian investasi, kepastian hukum ya bagi K3S dan potensi-potensi investor yang akan masuk. Gitu. Jadi memang ini sangat-sangat mendesak. Baik, kalau misalnya kita lihat ada beberapa skema yang sudah ditawarkan kepada investor seperti skema PSC atau mungkin kita jelaskan juga ke pemirsa di sini adalah production sharing contract ataupun kontrak bagi hasil migas ya. Dan insentif fiskal yang sudah ada saat ini, apakah ini juga sudah cukup menarik atau perlu yang lebih banyak untuk investor? Ya, kami terus terang apresiasi usaha pemerintah untuk bisa membuat industri ini lebih fleksibel. Apalagi tadi Mbak bilang mengenai PSC ya, Indonesia menganut sistem kontrak production sharing contract. Ada dua jenis production sharing contract, satu dengan cost recovery, satu dengan gross split. Dan pemerintah sudah memberikan opsi, jadi terbuka untuk opsi salah satu yang mana yang mau diambil oleh investor. Itu udah cukup bagus ya. Sebelumnya kan tidak ada opsi, sebelumnya hanya cost recovery, terus habis itu ada terbuka untuk gross split, sekarang sudah terbuka. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang bagus. Cuma banyak hal yang lain yang sebenarnya mesti dibenahi. Khususnya dengan undang-undang migas yang baru ini yang kita harapkan untuk secepatnya keluar gitu. Ya, kayak dulu sebelum undang-undang migas yang ini kita ada yang namanya assume and discharge. Assume and discharge itu memberikan kepastian investasi di mana apapun perubahan pajak di daerah maupun di pusat itu akan dijamin oleh pemerintah tidak mempengaruhi pendapatan dari si K3S. Nah, itu memberikan kepastian investasi yang luar biasa. Nah, undang-undang migas yang sekarang keluar itu mengabolisir itu. Dan akhirnya sedikit demi sedikit dikembalikan. Tapi kan harusnya itu dikembalikan sepenuhnya. Kenapa? Karena sekarang ini makin lama makin sulit. Nyari minyak, nyari gas ini sekarang makin lama makin sulit. Yang tadinya di barat sekarang udah mulai ke timur. Ya, yang tadinya di darat sekarang sudah mulai ke laut lepas. Itu kan membutuhkan ada resiko yang tinggi dan juga investasi yang lebih besar lagi. Sehingga harusnya insentif itu lebih digelontorkan lebih banyak lagi, bukan dikurangi. Ya. Nah, itu yang kita selalu tekankan. Dan kita ini memang bersaing dengan negara-negara yang lain yang juga mencari investor juga. Dan mereka juga memberikan insentif, memberikan kemudahan dan lain sebagainya. Dan perlu saya ingatkan juga, laporan IEA tahun lalu itu sudah menunjukkan bahwa secara global itu permintaan minyak dan gas itu akan mulai peak di 2029, which is kurang dari 4 tahun. 4 tahun ini akan mencapai peak. Nah, berarti apa? Setelah peak itu akan plateau dan mungkin turun. Sehingga investornya lagi berlomba-lomba mencari peluang-peluang yang lebih mudah, yang lebih bisa cepat dimonetisasi, yang resikonya lebih kecil, dan lain sebagainya. Dan negara-negara itu berlomba-lomba untuk memberikan itu kepada investor hingga menarik ke negara mereka. Gitu. Nah, Indonesia ini bersaing. Dengan negara tetangga kita aja kita bersaing untuk mencari investor. Malaysia, Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harus
tekankan kepada pemerintah, sedangkan kita masih berkulit dengan istilahnya masih mendiskusikan hal-hal yang masih dasar gitu. Yang undang-undang migas sudah belasan tahun kita bahas ini. Sedangkan itu harusnya bisa cepat kita keluarkan. Dan di undang-undang migas yang diperdebatkan sekarang sehingga nggak keluar-keluar itu sebenarnya bukan concernnya investor. Itu hanya concern internal pemerintah dan Indonesia gitu loh. Jadi sangat disayangkan karena hal yang internal itu, jadi bagi investor itu jadi diperlambat istilahnya keluarnya undang-undang kepastian hukum tadi itu. Nah, Apa itu bisa yang dijelaskan Pak, apa sebenarnya isu internal yang saat ini masih dibahas? Iya, kita sering bahas dan ini sudah bertahun-tahun ya, masalah BUK, Badan Usaha Khusus. Ya, yang penggantinya SKK Migas. Sekarang kan di sektor migas ini dikelola, dikontrol oleh SKK Migas yang mewakili pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Ya, K3S itu sebenarnya hanya sebuah kontraktor yang sewa oleh pemerintah dan pembayarannya melalui bagi hasil, kan seperti itu. Dan SKK Migas mewakili pemerintah untuk istilahnya mengontrol aktivitas tersebut. Nah, penggantinya SKK Migas ini yang selalu didiskusikan berkali-kali bertahun-tahun. Ya, kita sebenarnya dari Aspar Migas kita setuju dengan adanya sebuah badan usaha khusus, ya, di mana kita setuju kalau itu terpisah dari Pertamina yang ada sekarang, sehingga Pertamina bisa jalan sendiri, bisa lebih besar lagi dan lebih tumbuh lagi. Sedangkan hal-hal kontrak-kontrak dalam negeri itu dipegang atau dikelola oleh badan usaha khusus ini. Nah, ini yang diperdebatkan. Badan usaha khusus ini siapa? Nanti siapa? Kenapa nggak Pertamina? Kenapa nggak BUMN? Apa terpisah dari BUMN? Apa seperti SKK Migas dan lain sebagainya? Kita bagi investor sebenarnya sih nggak masalah. Terserah mau siapa saja. Yang bagi investor itu yang penting adalah badan usaha khusus ini yang nanti akan tanda tangan kontrak sama kita itu mewakili negara. Ya, karena rezim di migas di Indonesia ini adalah menganut rezim bukan perizinan tapi rezim kontrak. Jadi kita tuh kontrak dengan pemerintah. Kontrak masing-masing itu punya istilahnya punya tanggung jawab. Dan yang penting bagi kita adalah yang kita nanti berkontrak itu mewakili pemerintah. Ya, mau itu sebagai badan usaha ya, jadi bisnis B2B ataupun agent, agensi dari kementerian dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat memang industri migas ini kan memang beresiko tinggi ya. Makanya kita bukan kayak tambang, kalau tambang itu kan UPK, UPOP dan lain sebagainya kan perizinan, rezim perizinan. Kalau kita rezim kontrak. Kontrak itu levelnya selevel undang-undang. Ya. Itu yang membuat kepastian bagi si investor untuk investasi di sektor migas di Indonesia. Nah, ini yang diperdebatkan siapa yang mewakili pemerintah, siapa yang mengontrol ini dan lain sebagainya. Sebenarnya bagi kita ya yang penting itu perwakilan pemerintah. That's it. Ini artinya belasan tahun ya Iya. untuk menentukan siapa yang bisa tanda tangan di kontrak tersebut. Iya. Baik Pak Mose, tadi Anda juga menyebut terkait dengan insentif dari negara-negara tetangga. Apakah ada rekomendasi ataupun insentif-insentif dari negara-negara tetangga yang patut kita pelajari ataupun kita contoh? Negara tetangga itu memberikan kepastian dan memberikan kemudahan. Itu adalah insentif yang sangat efektif yang non-fiskal. Jadi saya kasih contoh misalkan ya, kita banyak dengar kan investasi di Vietnam tuh sangat mudah sekarang. Kenapa? Kalau orang yang mau investasi ke Vietnam nanti pemerintahnya akan datang, mereka akan menyediakan perizinannya, menyediakan lahannya dan menawarkan kalau perlu kita bantu untuk rekrutmennya. Kan luar biasa seperti itu. Itu kan kemudahan yang bagi investor ya. Yang penting investor tanam modalnya, ekspertisnya dikerahkan, teknologinya dikerahkan, dan mereka fokus ke hal-hal yang teknis. Nah, di Indonesia ini enggak. Kita datang, kita harus K3S, investor terus ngurusin izin, harus bebasin lahan dan lain sebagainya. Kalau kita
lihat dari definisi ya, definisi aja. K3S itu adalah kontraktor kontrak kerjasama. Jadi mereka ini adalah kontraktor. Kalau kita nih, kita mau bangun rumah, saya mau bangun rumah, saya kan bukan expert builder gitu kan. Saya kan pasti hire kontraktor dong untuk bangun rumah saya. Nah, yang bertugas ngurusin izin untuk si kontraktor itu bisa bangun rumah, yang bertugas untuk membebaskan lahan agar si kontraktor itu dengan bebas beraktivitas di area untuk membangun rumah saya, itu siapa? Ya saya sebagai owner. Sektor migas seperti itu. Ya. Owner dari wilayah kerja itu siapa? Bukan K3S. Ownernya itu adalah pemerintah. Hak kuasa tambang itu pemerintah. Pemerintah tuh hanya meng-hire K3S itu untuk saya butuh duit kalian untuk ngerjain ini, expertise kalian untuk ngerjain ini, hal-hal yang teknis untuk bisa mengelola istilahnya mengeluarkan hasil perut bumi kita, gitu kan. Nah, nanti kita bagi hasil ya. Nah, jadi sebenarnya seharusnya yang berkewajiban untuk mengurus izin untuk pembebasan lahan itu adalah pemerintah itu sendiri. Nah, bila itu dilakukan, itu adalah insentif non-fiskal, ya, yang saya bilang salah satu yang paling efektif untuk menarik investor. Dan ini bukannya belum pernah dilakukan, pernah dulu. Dulu itu Pertamina yang bertanggung jawab itu. Jadi zaman dulu semua investor migas yang mau istilahnya berbisnis di Indonesia itu harus kerjasama di hulu ya, kerjasama dengan Pertamina. Nah, yang ngurusin perizinan, membebasin lahan, segala itu dulu urusannya Pertamina. Nah, sekarang apa? Dilempar ke si investornya sendiri. Jadi saran saya adalah kembalikan seperti dulu, di mana itu semua biar pemerintah lah yang mengerjakan itu semua, masalah non teknis ya, dan investor dengan teknologinya, dengan know-how-nya dan lain sebagainya, biarkanlah mereka fokus ke hal-hal yang teknis. Baik, Pak Mausul. Dan itu sangat efektif. Baik, tentunya ini non-fiskal sangat penting seperti kepastian hukum dan lain-lainnya. Tadi Anda juga menyebut terkait dengan bagi hasil. Apakah negara-negara tetangga juga mengikuti ada peraturan seperti PSC? Dan ini persentasenya kira-kira berapa dibandingkan dengan Indonesia? Kalau masalah persentase, Indonesia sudah cukup fleksibel. Ya, kita bisa sampai 90% bagi K3S bila diperlukan ya, tergantung dari keekonomian lapangan masing-masing, which is sudah cukup fleksibel. Dan kayak misalkan kalau kita lihat di Rusia itu menganut dua jenis kontrak juga sama kayak kita, ada PSC, ada cost recovery ya. Udah dan itu sudah lama. Jadi banyak sebenarnya PSC itu kan yang menciptakan tuh Indonesia, production sharing contract ini, dan yang cost recovery ya, dan itu diadopsi oleh banyak negara. Cuma di banyak negara itu sudah dimodifikasi sehingga bisa lebih fleksibel dan lain sebagainya. Nah, itu yang makanya di sana itu bisa lebih efektif untuk dan menarik investor-investor. Nah, saran saya juga Indonesia harus juga bisa melihat lagi nih dari sisi cost recovery dan juga dari sisi gross split ya. Kenapa gross split ini kayak seolah-olah kurang menarik? Bukan masalah gross splitnya. Kalau kita lihat di Amerika itu menganut rezim royalty. Royalty mirip-mirip saya gross split juga gitu kan. Jalan-jalan aja malah justru luar biasa jalannya. Nah, kenapa di Indonesia itu enggak? Kenapa? Karena terms-nya yang ditawarkan, jadi bukan gross split-nya tapi terms-nya. Nah, itu juga bisa direvisit, kita lihat bagaimana itu bisa memberikan kepastian. Yang diharapkan dari gross split itu memberikan juga fleksibilitas. Nah, ini gimana ya, mesti dilihat lagi terms yang lebih baik dan lebih memberikan kepastian bagi si investor. Baik, semoga ini RUU Migas harus segera cepat disahkan ya, Pak Mausul. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN.